Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, di mana tema kita sebentar. Sebentar Ibu akan memberitahu temanya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dan Ibu akan memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Karena kita sudah membaca doa, kita bernyanyi dulu ya, supaya kita lebih semangat untuk belajar. Lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke? Semuanya berdiri. Dengarkan aba-aba Ibu. Setelah Ibu bilang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mulai. Oke? Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jangan dulu ada yang duduk ya. Kita lanjut lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal kan? Iya, Bu. Oke, baik. Dengarkan aba-aba Ibu supaya semuanya kompak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, bagus sekali. Oke, tadi kan kita sudah menyanyi. Jadi semuanya mungkin sudah siap belajar ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan cek kehadirannya semua. Semuanya rapi ya. Semuanya pakaiannya rapi, lengkap. Berhubung karena semuanya rapi, Ibu akan absen satu-satu. Oke. Rahmawati hadir, Bu. Muhammad Sahrul Hadir, Bu. Muhammad Ilham Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Bu. Dipertahankan semua kehadirannya. Iya, Bu. Jangan sampai hari ini rajin, besok-besok bolos atau apalah. Dipertahankan ya. Sekarang Ibu akan beritahu tentang tema kita hari ini, yaitu tentang pengalaman kita di rumah, pengalamanku di rumah.
pengalaman kalian di rumah. Ya, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan tanya dulu di sini. Siapa di sini yang bisa menjelaskan sedikit tentang pengalamannya di rumah? Ada? Tidak ada ya, belum tahu. Jadi Ibu akan beritahu. Pengalaman itu adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa kemarin. Yang saya alami. Contohnya kita mengalami sesuatu yang seperti misalnya terjatuh. Kemarin saya terjatuh seperti itu contohnya. Tapi ini mengenai tentang pengalaman di rumah. Nah, seperti apa pengalaman di rumah itu? Seperti membantu orang tua membereskan tempat tidur, membantu orang tua cuci piring. Itu termasuk pengalaman di rumah. Nah, sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ibu sebentar akan tanya satu-satu tentang pengalamannya di rumah. Di sini Ibu akan membacakan tentang sebuah percakapan antara Benny dan ibunya. Semuanya simak ya, semuanya dengarkan baik-baik. Jangan ada yang main-main di belakang. Kalau sampai ada yang ketahuan main-main, Ibu akan hukum. Paham ya? Ibu, Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Benny, ya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Ibu, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Ibu, maukah Benny mengganti baterainya? Benny, mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Ibu, hati-hati ya, nak. Benny, ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Ibu, wah, jamnya retak. Benny, maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ibu, ya, nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silahkan ajukan pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu terdapat beberapa kata yang harus, yaitu seperti siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Oke? Jadi pada saat bertanya harus memakai kata siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Oke, paham? Oke. Kalau sudah paham, pada saat temannya bertanya, yang lain itu mendengarkan dan kemudian jika ada yang ingin menjawab, jika ada yang tahu jawabannya, silahkan angkat tangan ya. Oke, paham ya semua? Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara meminta maaf yang sopan dan benar. Ya, seperti percakapan tadi Benny dengan ibunya, di situ terdapat kata permintaan maaf Benny kepada ibunya saat Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dinding sehingga jam dinding ibunya itu retak dan pecah ya. Ya, seperti itu. Ini adalah gambar saat Benny meminta maaf kepada ibunya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kata maaf yang benar itu seperti yang dilakukan oleh Benny kepada ibunya, yaitu
mengatakan, "Maaf Ibu, Beni tidak sengaja. Beni tadi kurang hati-hati sehingga menjatuhkan jam dinding Ibu." Ya, seperti itu ya. Jadi, contoh lainnya itu Ibu berikan contoh lain seperti tidak sengaja tidak sengaja menyenggol temannya sehingga temannya jatuh, ya. Begini contohnya. Maaf teman, saya tadi tidak sengaja sehingga menyenggol kamu, gitu. Ya, pokoknya kita itu mentuturkan kata-kata yang sopan sehingga teman kita mudah untuk memaafkan. Seperti itu ya. Oke. Karena semuanya sudah paham cara meminta maaf yang benar, kita lanjut tentang belajar mengenai notasi angka. Ya, yang mana itu notasi angka? Ya, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu yang namanya notasi angka ya, yang terdapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, ini adalah notasi angka ya. Semuanya perhatikan supaya dapat memahami dan tahu yang mana yang dimaksud notasi angka, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu yang dimaksud notasi angka ya. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Sedangkan angka 0 itu adalah angka atau tanda diam atau istirahat. Notasi angka tersebut adalah sebuah simbol angka-angka yang dimana yaitu dipakai dalam sebuah lagu ya. Semuanya sudah paham kan maksud Ibu? Oke, baik. Kalau sudah paham, nanti minggu depan Ibu akan tanya satu-satu. Oke. Selanjutnya kita akan bernyanyi. Lagunya itu lagu anak-anak seperti sesuai usia kalian, yaitu lagu Pelangi-Pelangi. Semuanya di sini pasti tahu kan? Pasti hafal kan? Ya, pastinya. Jadi, kita bernyanyi bersama ya. Tapi sebelum kita bernyanyi, kalian perhatikan dulu lirik lagu Pelangi-Pelangi ya. Agar pas menyanyi tidak ada yang salah-salah liriknya. Oke? Jadi anak-anakku sekalian silahkan simak baik-baik dulu liriknya ya. Dan setelah itu kita akan bernyanyi bersama. Mungkin memperhatikan teksnya sudah cukup ya. Sekarang kita lanjut bernyanyi. Semuanya berdiri, ayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang tinggi. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Hore. Oke, semuanya duduk. Untuk pelajaran kita hari ini, Ibu rasa sudah cukup ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Harap semuanya pelajari kembali sampai di rumah apa yang kita telah pelajari hari ini, ya. Baik, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu akan memimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Selesai. Oke. Semuanya bisa pulang.